Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegita Maharani dengan NPM 21120111144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perjanjian atau hukum kontrak. Yang pertama, istilah dan pengertian hukum perjanjian. Istilah hukum perjanjian atau hukum kontrak yaitu kontrak law atau overrent cum reh. Hukum perjanjian berdasarkan pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut doktrin atau teori lama, perjanjian merupakan perbuatan hak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Van Dune atau teori baru, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, unsur-unsur dalam hukum perjanjian atau kontrak, yaitu yang pertama adanya kaidah hukum atau tertulis atau tidak tertulis, adanya subjek hukum yaitu kreditur dan debitur, adanya prestasi, adanya kesepakatan, dan adanya akibat hukum. Yang ketiga, tempat pengaturan hukum perjanjian. Hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata dalam buku 3 terdiri atas 18 bab dan 631 pasal mulai dari pasal 1233 sampai 1864. Hal-hal yang diatur dalam buku 3 meliputi jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, pinjaman pakai, pinjam meminjam, dan lain-lain. Perjanjian yang diatur dalam buku 3 ini juga merupakan perjanjian khusus atau nominat dan diatur dalam NBW atau New Burgerlijk Wetboek buku 4 Van Verbintenissen mulai pasal 1269 sampai dengan 1901 NBW. Yang keempat, sistem pengaturan hukum kontrak atau perjanjian. Sistem hukum perjanjian merupakan sistem terbuka atau open system, yaitu orang bebas membuat perjanjian baik yang sudah atau belum diatur dalam Undang-Undang 1338 ayat 1 BW. Kebebasan dalam pasal tersebut meliputi bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas adakan perjanjian dengan siapapun, bebas tentukan isi, dan bebas tentukan bentuk dengan tertulis atau tidak tertulis. Yang kelima, asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, bahwa secara historis lahir dari prinsip individualisme ada dalam pasal 1338 ayat 1 BW. Yang kedua, asas konsensualisme, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak, pasal 1320 ayat 1 BW. Yang ketiga, asas facta sunt servanda, bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati. Yang keempat, asas itikat baik, bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan yang baik. Yang kelima, asas kepribadian, bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Yang keenam, tahapan dalam membuat perjanjian menurut teori baru. Yang pertama, prakontrak, yaitu penawaran dan penerimaan. Yang kedua, kontrak, yaitu persesuaian kehendak antar dua pihak. Dan yang ketiga, post kontrak, yaitu pelaksanaan perjanjian. Demikian penjelasan mengenai hukum perjanjian atau hukum kontrak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.